Ketemu lagi di channel Buat Lo. Buat lo yang sedang duduk di bangku SMA, pasti tahu dengan istilah penjurusan. Ngomong-ngomong soal penjurusan nih, sebetulnya apa sih tujuan dari penjurusan? Katanya sih, penjurusan ini punya tujuan untuk bikin siswa jadi fokus sama salah satu rumpun ilmu pengetahuan tertentu. Jadi lo yang milih jurusan IPA akan fokus mempelajari bagaimana alam ini bekerja, seperti fisika, kimia, dan biologi. Sementara lo yang jurusan IPS akan lebih mengulik ilmu tentang interaksi sosial masyarakat. Tunggu dulu. Sebelumnya pernah nggak sih ngedengar pernyataan atau pertanyaan ini? Kenapa sih masuk IPS padahal kan lo pintar? Lo masuk IPS karena nggak suka ngitung ya? Lo lebih suka hafalan kan? Wah, enak ya lo masuk ke IPA, lebih gampang deh tuh masuk universitasnya. Nah lo, pernah nggak ditanyain hal yang sama? Emangnya kenapa kalau gue nggak masuk jurusan IPA? Kalau pinter harus masuk jurusan IPA ya? Emangnya anak-anak di jurusan IPS itu nggak sepinter mereka yang di IPA? Loh, emangnya jurusan IPA hafalannya sedikit? Walaupun banyak orang-orang yang bilang kalau jurusan IPA dan IPS itu sama aja, tapi kalau kita balik ke realita, nggak bisa dipungkiri bahwa memang ada hal ganjil nih. Jurusan IPA dipandang dengan jurusan yang mayoritas berisi anak-anak yang rajin, suka ngitung, pekerja keras, sedangkan anak-anak IPS dipandang sebagai kumpulan anak yang mager buat belajar, hafalannya jago, tukang main, tapi keahlian bergaulnya lebih oke. Stereotip semacam ini memang sudah sangat sering kita rasakan ya gengs. Bukan cuma ada di pikiran orang sekitar, pandangan umum yang keliru ini bahkan mungkin sudah melekat di pikiran kita. Nah, kali ini gue mau bahas dengan kalian beberapa miskonsepsi antara jurusan IPA dengan jurusan IPS. Penyebab miskonsepsi seperti ini bermacam-macam, mulai dari kualitas soal dan tingkat kesulitan yang jomplang antara pelajaran IPA dan IPS. Kualitas atau kemampuan guru IPA dan IPS yang berbeda, sampai gengsi dari kalangan orang tua murid. Siswa-siswi yang punya nilai oke dituntut untuk masuk jurusan IPA, padahal bisa saja dia lebih tertarik pada topik sosial. Sebaliknya, siswa yang nilainya kurang bagus jadi terpaksa masuk IPS. Jadi kalau stigma ini terus melekat, konsepnya seperti anak yang gak lulus jurusan IPA langsung dimasukin ke jurusan IPS ya. Padahal baik jurusan IPA dan IPS punya standarnya masing-masing yang dilihat dari minat siswa yang ditentukan oleh kesesuaian dengan nilai akademisnya. Biasanya siswa akan disuruh memilih jurusan apa yang mereka minati dan nantinya akan diselaraskan dengan bakat dan kemampuan mereka. Jadi, jangan menandai anak IPS itu adalah siswa-siswa yang gagal masuk jurusan IPA ya, karena hal itu sama sekali tidak benar. Ini dia stereotipnya, yang dari dulu sampai sekarang awet banget nempelnya di masyarakat. Seolah-olah tingkat kecerdasan siswa itu cuma dibagi jadi 2 tolak ukur doang, hitungan dan hafalan. Dan yang paling pinter ngitung itu jauh lebih cerdas. Kalian setuju juga dengan pernyataan ini? Nah, pernyataan ini juga gak kalah sering di kita dengar. Bahkan beberapa kali terdengar dari guru, padahal sebetulnya kan matematika ini bukanlah cabang dari bidang IPS ataupun IPA. IPA maupun IPS adalah sains, bedanya IPA itu natural science, kalau IPS itu social science. Sains itu artinya ilmu mempelajari hal yang konkret, sedangkan matematika itu adalah ilmu abstrak, bukan konkret. Sains bersifat empiris atau didasarkan atas pengalaman-pengalaman yang diperoleh dari panca indera. Sedangkan matematika bersifat non-empiris atau tidak didasarkan pada penyelidikan secara sistematis tentang data-data indrawi yang konkret. So, matematika itu sama sekali nggak identik jurusan IPA ya. Jadi sebetulnya baik jurusan IPA maupun IPS harus sama-sama menguasai pelajaran matematika dengan baik. Karena konsep dasar dari matematika bisa diterapkan untuk membantu cabang-cabang ilmu lainnya. Nah, terakhir,
Gue cuma mau bilang sebenarnya IPA dan IPS itu bukan ilmu yang saling menolak, namun ilmu yang saling melengkapi. Kita semua membutuhkan keduanya, karena keduanya memang sama-sama penting. So, terima kasih buat yang udah nonton, mohon maaf kesalahannya. Jangan lupa subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!